Desa Wangunjati adalah sebuah desa terpencil di kaki Gunung Halimun. Jalannya sempit, penuh tikungan, dan hanya bisa dilewati satu mobil dalam satu waktu. Desa itu tidak tercantum di peta digital, dan bahkan sinyal ponsel hampir tak pernah stabil. Seolah desa itu memang disembunyikan dari dunia luar. Penduduknya sederhana, ramah, dan masih sangat menjunjung tradisi. Tapi ada satu hal yang tidak biasa semua orang di desa itu. Tidak berani menyebut nama satu tempat. Seolah menyebutnya bisa membawa celaka. Mereka hanya menyebutnya dengan lirih. Tempat yang mereka maksud adalah sebuah jembatan tua yang terbentang di atas Sungai Wangun. Jembatan kayu dengan tiang penyangga besi yang sudah karatan dan miring. Di bawahnya, aliran sungai sangat deras. Batu-batu hitam terlihat, seperti kepala tenggelam yang siap menyambut siapa saja yang terjatuh. Tak ada penerangan, tak ada pagar pengaman. Jembatan itu terlihat biasa di siang hari, tapi menjelang malam, suasananya berubah drastis. Kabut tebal datang mendadak. Angin seolah tak pernah berhenti. Dan dari jauh, jembatan itu seperti mengundang, menyodorkan lorong menuju dunia lain. Menurut cerita warga, siapapun yang menyeberang jembatan itu setelah matahari terbenam tak akan kembali utuh atau bahkan tidak kembali sama sekali. Namun, tak semua percaya. Apalagi bagi orang luar. 5 mahasiswa dari Jakarta datang ke Wangunjati untuk keperluan penelitian skripsi. Mereka mengambil jurusan antropologi budaya dan ingin mengangkat mitos-mitos daerah sebagai bahan studi. Rangga, si pemimpin yang skeptis dan rasional. Dina, kekasih Rangga yang punya sensitivitas spiritual. Tika, si pemberani yang suka tantangan. Rizky, yang suka menertawakan hal mistis. Fajar, si pendiam yang gemar merekam video dan suara. Mereka bermalam di rumah salah satu warga bernama Ma'ia, janda tua yang tinggal sendirian di tepi desa. Ma'ia menerima mereka dengan ramah, tapi sejak awal sudah memberikan peringatan. Kalau kalian benar-benar mau menulis tentang sini, tulislah tentang sawah, tentang tradisi. Tapi jangan sekali-kali ganggu tempat itu. Banyak yang sudah tak pulang gara-gara rasa penasaran. Tentu, seperti manusia pada umumnya, larangan justru menjadi pemicu rasa ingin tahu. Malam pertama mereka di desa, suasana begitu hening. Mereka duduk di teras, mencatat, berbincang. Tika mulai bertanya tentang jembatan angker. Fajar pun ingin mengambil video pendek di sana. Rangga menertawakan larangan warga. Dina satu-satunya yang terlihat gelisah. Ada yang aneh di desa ini, Rangga. Udra di sini berat. Dan tadi siang, waktu kita lewat dekat jembatan, aku dengar suara perempuan menangis. Tapi kamu gak dengar apa-apa. Namun seperti biasa, Rangga menenangkan pacarnya. Katanya, itu hanya perasaan. Tapi perasaan tak pernah salah. Malam itu langit cerah tanpa bintang. Udara terasa sangat lembab. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat Rangga, Tika, Fajar, dan Rizky bersiap menuju jembatan. Hanya Dina yang enggan ikut. Tapi akhirnya dia terbujuk juga. Mereka membawa kamera, senter, voice recorder, dan peralatan dokumentasi lain. Perjalanan ke jembatan. Memokon waktu 15 menit. Melewati jalan setapak gelap di pinggir sawah dan hutan kecil. Kabut mulai turun, seolah tahu bahwa ada jiwa-jiwa penasaran yang sedang mendekat. Begitu jembatan itu berdiri seperti tulang punggung mati yang membentang di antara dua dunia. Tidak ada suara malam biasa, tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Hening. Yang terdengar hanya arakan sungai di bawah yang menderu pelan. Seperti bisikan kematian. Fajar mengangkat kameranya. Oak. Rolling. Jam 12 malam. Penjelajahan dimulai. Ia menyalakan kamera dengan night vision. Senter menyala menyusuri papan jembatan yang lapuk.
Setiap langkah mereka menghasilkan bunyi berderit yang mengganggu, seperti jeritan tertahan dari papan-papan tua. Tiba-tiba, Tika berhenti. Tunggu. Kalian dengar nggak? Yang lain ada suara tangisan. Dina menggigil. Aku juga dengar. Dari bawah sungai ada yang nangis. Rangga mencoba meyakinkan mereka. Itu cuma suara air. Fokus saja. Tapi baru 3 langkah kemudian, senter Tika mati, disusul oleh milik Fajar, lalu Rizky. Semua lampu padam serentak. Hanya kamera night vision yang menyala. Fajar menoleh ke layar liquid crystal display kameranya. Dan di sana terlihat sesosok wanita bergaun putih lusuh berdiri di tengah jembatan. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang pelan, seolah digantung oleh tali tak kasat mata. Fajar menurunkan kameranya. Di mata telanjang, tak ada siapa-siapa. Lari, Tika menjerit. Mereka panik. Kayu-kayu jembatan mulai berbunyi lebih keras, seperti ada yang mengikuti langkah mereka dari belakang. Tika sempat terpeleset dan berteriak, "Ada yang megang kaki aku." Dari bawah, Rangga menariknya kuat-kuat, dan mereka berlari hingga keluar dari jembatan. Sesampainya di jalan desa, semua masih terengah-engah. Fajar menggenggam kameranya erat-erat, tangannya gemetar. Aku rekam. Aku lihat dia. Jelas banget. Dia ngeliat kita dan senyum. Sejak malam itu, mereka semua berubah. Cekedimem. Tubuhnya panas dingin, berkeringat, dan tak sadarkan diri selama 2 hari. Saat bangun, dia langsung menangis, menatap kosong ke langit-langit rumah. Dia masih di situ. Dia marah. Dia bilang, "Aku yang harus ganti." Dina mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, dia berjalan sendirian di jembatan, dan di ujungnya, sosok wanita menggantung di atas sungai. Suara jeritan terdengar, tapi tak ada mulut yang terbuka. Rizky mulai mengeluhkan luka di tubuhnya yang muncul tiba-tiba bekas. Cakaran panjang di punggung, bekas memar di lengan, padahal dia tidur di dalam kamar terkunci. Fajar yang memeriksa hasil rekaman mendapati bahwa file audio mereka saat di jembatan mengandung frekuensi suara aneh, seperti suara rintihan, desahan, lalu suara menggumam. Jiwa. Belum cukup. Aku masih haus. Rangga yang awalnya tak percaya pun mulai goyah. Ia akhirnya mencari penjelasan ke warga desa dan bertemu dengan Pak Surya, mantan dukun kampung yang kini menyepi di pinggir sawah. Pak Surya mengatakan bahwa di masa penjajahan, jembatan itu memang digunakan untuk eksekusi mati para tawanan. Dan salah satunya adalah seorang gadis muda bernama Sari yang dituduh sebagai mata-mata. Dia digantung hidup-hidup karena menolak dijadikan istri salah satu penjajah Belanda. Dia mati penuh dendam dan darahnya jatuh di sungai itu. Tapi mayatnya hilang sampai sekarang. Arwahnya tak pernah pergi. Setiap kali ada yang mengganggu tempatnya, dia akan ambil satu demi satu. Hari keempat sejak kejadian di jembatan, langit Wangun Jati terus mendung. Angin seolah berhembus lebih dingin dari biasanya. Warga desa mulai membisikkan doa-doa setiap melihat 5 mahasiswa itu lewat. Bahkan anak-anak berhenti bermain ketika mereka melintas. Ada ketakutan yang nyata, seolah roh yang mengikuti mereka bukan lagi sekadar bayangan. Tika belum sembuh, tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, dan matanya kosong seperti tidak melihat. Ia hanya berbaring, kadang menggeliat seperti kesakitan, kadang tersenyum sendiri. Lalu mulutnya mulai berkotak-kotak, tapi bukan suaranya. 5 yang datang, 2
sudah milikku. 1. Di bawah sungai. 1 akan tergantung. 1 akan menjadi tubuhku. Rangga, Dina, Fajar, dan Rizky terpaku. Kata-kata itu tak mungkin berasal dari Tika. Tapi siapa? Malamnya, Rizky memutuskan untuk keluar sendiri. Ia masih belum sepenuhnya percaya dengan hal-hal mistis. Ia berpikir Tika hanya stres, dan semua ini cuma halusinasi kelompok. Ia ingin memastikan sendiri. Rizky diam-diam membawa kamera Fajar dan merekam dirinya menuju jembatan. Suasana sangat sunyi. Angin seolah berhenti dan pepohonan tidak bergerak. Begitu menginjakkan kaki ke papan jembatan, kamera tiba-tiba mati. Esok harinya, Rizky tidak kembali. Warga menemukan sesuatu yang mengerikan. Sepasang sandal dan kamera rusak di tengah jembatan. Tak ada tubuh, tak ada jejak. Tapi dari sungai yang mengalir di bawah jembatan, muncul busa kemerahan dan bau anyir darah yang menguar hingga ke jalan utama desa. Fajar berhasil menyalakan kembali memori dari kamera Rizky, tapi isinya sangat mengganggu. Suara langkah Rizky, lalu gumaman, "Kau datang sendiri. Aku suka yang sendiri." Dan tiba-tiba layar menunjukkan gambar kabur bayangan. Seseorang melompat dari atas jembatan. Setelah itu, gelap. Maya akhirnya tak bisa lagi diam. Ia menyarankan Rangga dan yang tersisa untuk menemui Ki Asep, dukun sepuh yang tinggal di hutan bambu dekat pemakaman desa. Lelaki tua itu sudah lama tak melayani siapa-siapa. Tapi setelah mendengar nama Sari, ia mengangguk pelan. Jiwa itu tak bisa diusir. Ia bukan sekadar arwah penasaran. Ia penjaga batas. Dia pembalas dendam yang tidak pernah kenyang. Kalian sudah membuka pintunya, dan dia hanya akan puas kalau jembatan itu menjadi kuburan kalian. Ki Asep menyiapkan ritual pemanggilan dan permintaan ampun. Tapi syaratnya berat. Harus dilakukan di bawah jembatan. Saat malam hujan pertama, membawa bunga kamboja merah, daun kelor, tali pocong asli, dan tanah kuburan dari makam pertama di desa. Dan benar saja, malam itu hujan deras pertama turun. Petir menyambar gunung, angin kencang memukul pepohonan, dan kabut turun sangat tebal. Rangga, Fajar, dan Dina melakukan ritual itu. Mereka berdiri di bawah jembatan, di pinggir sungai yang sudah mulai meluap. Di tengah bacaan doa, Tika bangun dari tempat tidur, lalu berjalan pelan keluar rumah. Matanya putih, tubuhnya seperti dirasuki. Tika melangkah ke jembatan tanpa alas kaki, hanya mengenakan baju tidur basah. Warga yang melihat hanya bisa diam ketakutan. Tak ada yang berani mendekat. Di bawah jembatan, mereka yang sedang melakukan ritual mendengar jeritan. Lalu, suara ceplak keras tubuh Tika terjun ke sungai, menghantam batu besar, dan terseret arus deras. Dina menjerit histeris. Rangga tercekat. Fajar melempar sesajen ke sungai dan berteriak memanggil nama Tuhan, tapi semua sudah terlambat. Dari seberang sungai, samar-samar, mereka melihat sosok Sari berdiri di atas jembatan. Rambutnya menutupi wajah, gaunnya robek-robek, dan di lehernya tergantung tali pocong berdarah. Ia berdiri diam, lalu menghilang di telan kabut. Setelah malam itu, tidak ada lagi suara, tidak ada jeritan, tidak ada penampakan. Namun Rangga, Dina, dan Fajar tahu itu bukan berarti selesai. Itu hanya tenang sesaat. Fajar menjadi pendiam dan tak pernah menyentuh kamera lagi. Ia sering duduk sendiri
dan menatap kosong. Sampai suatu hari, ia menghilang dari penginapan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, hanya catatan kecil yang ia tinggalkan. Dia datang ke mimpiku setiap malam. Dia memanggil namaku. Aku lelah lari. Aku akan menemuinya. Tolong, jangan cari aku. Dina dan Rangga pulang ke Jakarta. Tapi hidup mereka tidak pernah normal lagi. Dina sering pingsan, mendadak histeris, dan mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia digantung di jembatan dengan Fajar dan Rizky berdiri di bawah menatapnya dengan mata hitam legam. Rangga mencoba menulis laporan ilmiah tentang pengalaman mereka, tapi semua file yang ia simpan hilang secara misterius. Bahkan hard disknya terbakar tiba-tiba saat ingin ia buka. Ia mencoba bercerita melalui podcast, tapi saat tayang, suaranya berganti. Gumaman perempuan yang berkata, "Dia berbohong. Mereka semua sudah bersamaku." Dia yang terakhir. Seminggu kemudian, Rangga ditemukan meninggal dalam apartemennya. Tubuhnya tergantung di langit-langit menggunakan sabuk kamera video dengan wajah tersenyum kaku. Dan di bawahnya tergeletak kamera Fajar yang sebelumnya hilang. Desa Wangunjati kini sepi. Jembatan itu masih berdiri. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Kabarnya, pada malam tertentu akan terlihat 5 bayangan berdiri di atas jembatan. Lalu satu persatu melompat ke dalam sungai. Dan jika kamu membaca cerita ini, Menden, berhati-hatilah dengan rasa penasaran. Karena dia masih mencari korban berikutnya. Dan mungkin kamu yang dia pilih.